Halo sobat sekalian, jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia. Nah teman-teman, pada video kali ini kita bahas mengenai beberapa jenis-jenis laporan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah hal ini penting untuk diketahui oleh sobat sekalian karena secara aturan, kepala desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa, baik itu kepada bupati atau wali kota, kepada BPD, dan maupun kepada masyarakat. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, di mana di situ dijelaskan, dalam melaksanakan tugas, kepala desa wajib membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan. Yaitu sebagai berikut, biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Yang pertama, memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. Nah, informasi secara tertulis ini disampaikan melalui papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Dan itu disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Jadi ada batas waktunya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa. Jadi setiap berakhir masa jabatan kepala desa itu diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dalam forum musyawarah desa atau musdes. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Pemusatan Desa setiap akhir tahun anggaran. Nah, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran dengan muatan materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Nah, berikutnya yang keempat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati atau wali kota. Nah, laporan tertulis ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran dengan muatan materi terdiri dari yang pertama, ini diperhatikan oleh sobat sekalian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa, yang ketiga program kerja pelaksanaan pembangunan, yang keempat program kerja pembinaan kemasyarakatan, yang kelima program kerja pemberdayaan masyarakat, yang keenam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang ketujuh keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh. Dan yang kedelapan, penutup. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Nah, laporan akhir masa jabatan ini disampaikan paling lambat 5 bulan sebelum akhir masa jabatan dengan muatan materi yang pertama, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan. Yang kedua, rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 bulan sisa masa jabatan. Jadi ada 5 poin atau 5 ketentuan yang merupakan kewajiban bagi kepala desa untuk membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan di akhir masa jabatan. Baik itu kepada bupati atau wali kota, kepada Badan Pemusatan Desa,
dan maupun kepada masyarakat. Jadi demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.